Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi setelah pelaksanaan PTS. Kita melanjutkan bab 3 tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri atau kita sebut autotrof. Sedangkan manusia dan hewan tidak. Kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan organ pada tumbuhan, diantaranya adalah fungsi akar. Fungsi akar yang utama adalah menyerap air dan garam mineral. Kemudian selain itu akar juga berfungsi sebagai jangkar atau untuk menambatkan tumbuhan, kemudian menopang tubuh tumbuhan. Beberapa di antara tumbuhan ada yang sebagai penyimpan cadangan makanan, kemudian juga membantu pernapasan, juga bisa digunakan sebagai alat reproduksi secara vegetatif. Berdasarkan cirinya, akar serabut dibagi dalam berbagai bentuk. Ada yang berbentuk benang, ada yang berupa akar gantung, akar pengisap misalnya pada benalu untuk mengisap makanan dari tumbuhan inangnya. Kemudian ada yang hanya untuk pelekat saja sehingga dia dapat melekat pada tumbuhan yang lain atau pada benda-benda keras yang dekat. Kemudian juga ada akar napas, akar tunjang, akar pembelit, akar banir, akar lutut, dan masih ada lagi yang lain tidak disebutkan di sini. Fungsi daripada akar ini tadi seperti kita lihat di sini anak-anak. Ini hanya beberapa, yang lebih lengkap tadi sudah ada di depan. Kemudian sekarang kita lanjutkan batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Fungsi batang antara lain sebagai berikut. Mendukung tubuh tumbuhan sebagai alat transportasi air, mineral, dan bahan-bahan makanan. Kemudian merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, dan bunga. Kemudian masih ada lagi fungsi yang lain dari batang. Di antaranya ada yang dapat untuk menyimpan makanan. Misalnya pada kentang, kemudian pada wortel, dan yang lainnya. Nah, batang itu ada batang tumbuhan bisa dikelompokkan ada dikotil dan monokotil. Pertemuan yang akan datang kita akan melihat di mana perbedaannya. Kemudian daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Anak-anak bisa lihat penampang lintang dari daun. Nah, ini struktur anatomi daun. Di situ yang berwarna hijau itu berarti mengandung klorofil. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanan, dan proses pembuatan makanan disebut sebagai fotosintesis. Anak-anak, tumbuhan menggunakan sinar matahari itu untuk memecah karbon dioksida. Jadi CO2 akan dipecah, oksigennya nanti akan dilepas, kemudian C-nya bergabung dengan air akan membentuk gula atau amilum. Kemudian fotosintesis memerlukan klorofil. Nah, klorofil itu apa fungsinya? Yaitu untuk menyerap sinar matahari. Sinar matahari nanti yang digunakan untuk proses fotosintesis. Selain fotosintesis ada pernapasan. Nah, anak-anak, kalau pernapasan atau respirasi itu reaksinya kebalikan dari fotosintesis.
Amilem atau tadi yang nanti akan menghasilkan gula kemudian dibakar, di situ dituliskan C6H12O6 itu glukosa, kemudian bereaksi dengan oksigen terjadi di dalam sel menghasilkan CO2 yang kita keluarkan hasil pernapasan, kemudian kita mendapatkan energi. Selain itu kita menghasilkan juga uap air. Itu adalah respirasi. Respirasi terjadi setiap saat. Artinya kita bernapas kan juga setiap saat kan anak-anak, tidak nanti kalau malam kita tidur kemudian berhenti bernapas kan tidak. Nah, tumbuhan juga demikian. Jadi tumbuhan itu siang, malam, sore, pagi juga bernapas. Nah, ini kita lihat perbedaan respirasi dan fotosintesis. Fotosintesis itu membuat makanan, kalau respirasi menggunakan makanan untuk mendapatkan energi. Respirasi tidak membutuhkan klorofil, kalau fotosintesis membutuhkan klorofil. Kalau fotosintesis itu hasilnya adalah amilum atau yang nanti akan menjadi gula, sedangkan respirasi mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, respirasi terjadi pada semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan fotosintesis hanya pada tumbuhan. Respirasi terjadi pada semua sel, tapi kalau fotosintesis terjadi pada sel yang memiliki klorofil. Yang memiliki klorofil adalah tumbuhan, maka tadi di depan dikatakan bahwa fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh tumbuhan, sedangkan manusia dan hewan tidak. Anak-anak silahkan nanti dipelajari buku paket atau LKS atau buku PR Intan. Kemudian anak-anak bisa mengerjakan soal. Bu berharap nilainya menghasilkan nilai yang baik. Saya lanjutkan. Bunga. Anak-anak sudah tidak asing lagi. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermi. Angiospermi itu tumbuhan berbiji tertutup, biasanya menghasilkan bunga. Kemarin sudah dibahas di depan ya, kalau yang Angiosperme itu menggunakan alat perkembangbiakannya adalah bunga. Sedangkan pada tumbuhan yang berbiji terbuka itu Strobilus. Anak-anak ini besok akan dipelajari lebih lanjut di kelas 9. Yang jelas adalah bunga adalah alat atau organ untuk alat perkembangbiakan pada tumbuhan Angiosperme. Bagian-bagian bunga di SD dulu juga sudah dipelajari. Yang merupakan sel kelamin adalah benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan kelengkapannya, bunga dikelompokkan jadi dua, ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Kemudian berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Silakan anak-anak bisa pelajari lebih lanjut bagaimana perbedaannya bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Kemudian perbedaannya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Anak-anak, silahkan mengerjakan soal, hati-hati dan teliti dalam mengerjakan, semoga mendapatkan hasil yang memuaskan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.